Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk tidak lagi meragukan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau percaya pada-Mu Bapa. Ku percaya pada-Mu dengan segenap hatiku. Ragukan janji-Mu, menyertaiku selalu. Ku percaya pada-Mu dengan segenap hatiku. Janji-Mu menyertaiku selalu. Kasih-Mu Bapa ada di setiap langkahku, menemani hariku, mewarnai jiwaku. Cinta-Mu Bapa akan selalu ada di hatiku. Ku kan setia sampai percaya pada-Mu. Ku percaya pada-Mu dengan segenap hatiku. Tak ku ragukan janji-Mu, menyertaiku selalu.
setia, ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami, merajut senyum-Mu Bapa. Satu-satunya harapan yang ingin ku dapatkan, melihat senyum di wajah-Mu ketika ku bertemu denganmu. Kau katakan padaku, bangganya Engkau kepadaku, anakku, ku telah menunggumu. Kini kau bersamaku selamanya. Hanya satu, Engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu. Dan Kau katakan padaku Tuhan, Kau katakan padaku, bangganya Engkau kepadaku, anakku, ku telah menunggumu. Amin. Kini Kau bersamaku selamanya. Hanya satu, Engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu. Hanya satu, Engkau saja yang melengkapiku. Kau menyempurnakan hidupku. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu. Sungguh ku mau diam dalam-Mu. Sungguh ku mau diam. Sungguh ku mau diam. Sungguh ku mau diam di dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi di ibadah tengah minggu kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Beri kami isi hati-Mu supaya setiap kami benar-benar hidup dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Ulangan pasal 31 ayat ke-8. Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat ke-8. Sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, para pemirsa Truth ID, hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang dicari, yang diinginkan oleh banyak orang. Orang-orang beragama pada umumnya maupun juga orang Kristen. Kita pasti ingin, kita pasti sangat rindu hidup kita disertai Tuhan. Tapi seringkali bagaimana kita mengartikan, bagaimana kita memaknai hidup yang disertai Tuhan itu menjadi sebuah hal yang keliru. Kita salah memahami atau mungkin kurang lengkap memahami bagaimana hidup yang disertai Tuhan itu. Seringkali mungkin kalau kita bergaul dengan teman-teman beragama lain atau mungkin dengan masyarakat luas, penyertaan Tuhan itu disederhanakan dengan sebuah pemikiran bahwa kalau hidup kita baik-baik aja, ataupun kalau sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan menolong dan Tuhan akhirnya menyelesaikan masalah tersebut, disitulah kita hidup disertai Tuhan. Kalau hidup banyak masalah, hidup banyak sakit penyakit, hidup banyak problem, rumah tangga gak harmonis, susah, dan banyak hal lainnya mendera hidup kita, rasanya kita kurang disertai Tuhan. Rasanya kayaknya ada yang salah sama hidup kita. Apa sih gitu ya? Jadi kita sering mengidentikan hal-hal yang buruk sebagai tidak disertai Tuhan, sedangkan hal-hal yang baik sebagai disertai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kita mau belajar, kita mau coba memperbaharui cara berpikir kita dari sebuah kisah yang ada di Alkitab yang tadi kita baca. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Truth ID membaca ayat ini secara keseluruhan di perikopnya, ini adalah sebuah perkataan Musa. Ini semacam kata sambutan atau kata penutup dari Musa buat bangsa Israel. Bahwa dia sudah akhir hidup, udah mau selesai dan dia gak akan masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua yang akan menggantikan dia. Nah, di sini Musa berbicara, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hal yang menarik adalah Musa berbicara atau menyampaikan hal ini setelah 40 tahun di padang gurun. 40 tahun di padang gurun. Yang kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin suka mengulik Alkitab atau suka belajar gitu ya. Atau mungkin sesederhana kita sekarang bisa lihat peta. Dari Mesir ke Israel, dari Mesir ke tanah Kanaan yang disebut orang hari itu tanah Kanaan. Itu mungkin dalam beberapa saat bisa sampai. Nggak perlu 40 tahun. Karena tidak perlu waktu selama itu untuk berjalan dari Mesir ke Israel. Ya mungkin beberapa bulan bisa sampai gitu ya. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Kita mendapatkan pesannya dari Alkitab bahwa selama 40 tahun itu orang Israel diajar Tuhan untuk benar-benar menghormati Tuhan dan menghormati hukumnya. Bagi Tuhan sangat mudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Sangat mudah, dengan 10 tulah udah keluar. Tapi sangat sulit mengeluarkan Mesir dari pikiran bangsa Israel. Cara berpikir yang lama, cara mereka bertuhan yang lama, cara bertuhan yang oportunis, yang transaksional. Kalau Tuhannya baik, Tuhan kasih sesuatu, mereka seneng. Kalau Tuhan seakan-akan meninggalkan mereka, seakan-akan hidup menjadi sulit, mereka gak mau bertuhan. Mereka cari jalan pintas yang lain. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Dan akhirnya berapa banyak yang mati di padang gurun, bukan? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari latar belakang ayat ini, sebenarnya kita bisa menyimpulkan ada berapa poin, ada berapa pelajaran yang bisa kita peroleh. Kesempatan ini saya akan bagikan 3 pelajaran penting terkait dengan penyertaan Tuhan pada bangsa Israel yang juga bisa direfleksikan atau dikenakan pada kita. Yang pertama, dari kisah yang kita dengarkan tadi, di mana bangsa Israel itu menjalani 40 tahun sampai Musa berkata hal ini bahwa Tuhan menyertai. Kita bisa ambil pelajaran bahwa yang pertama, penyertaan Tuhan itu bukan sarana memudahkan perjalanan hidup. Kalau kita memaknai penyertaan Tuhan sebagai sarana memudahkan perjalanan hidup, maka kita pasti akan kecewa. Dan saya sudah melihat banyak
orang-orang Kristen, mungkin di kehidupan nyata maupun di sosmed gitu ya, yang menyaksikan dirinya lewat YouTube ataupun mungkin lewat tulisan-tulisan, mereka kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka pandang Tuhan itu seharusnya hadir dan langsung menjawab mereka dan membantu mereka, menolong mereka untuk keluar dari permasalahan hidup yang mereka alami. Tapi ternyata Tuhan seakan-akan gak ada. Tuhan seakan-akan tidak hadir. Tuhan seakan-akan tidak peduli dengan mereka. Bahkan seakan-akan Tuhan seperti tidak ada. Dan akhirnya mereka mempersalahkan bahwa ya percuma aja saya percaya Tuhan. Percaya gak percaya sama aja kok. Orang saya juga harus jalani semua sendiri. Tuhan gak bantu saya kok, Tuhan gak tolong saya. Jadi apa gunanya saya punya Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita memahami penyertaan Tuhan sebagai sarana untuk memudahkan perjalanan hidup, kita akan berakhir dengan kekecewaan. Kita akan berakhir dengan kekecewaan terhadap Tuhan itu sendiri. Hal ini kita bisa lihat juga kok banyak di Alkitab, di mana tadi sudah saya sebutkan di awal, bangsa Israel kecewa dengan Allah yang membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, keluar dari tempat perbudakan. Dikira akan lebih enak waktu keluar dari Mesir. Tuhan akan provide, Allah akan provide, akan memenuhi semuanya, gampang, gak ada masalah, gak ada kesusahan, gak ada sakit penyakit, gak ada penderitaan seperti di Mesir. Tapi ternyata Tuhan izinkan, Allah izinkan ada penderitaan, ada kesusahan, ada yang namanya pergumulan dalam hidup mereka. Jadi sebenarnya penyertaan itu, Tuhan itu bukan sarana memudahkan perjalanan hidup. Bukan. Dan di bangsa Israel kita melihat Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak memudahkan perjalanan mereka. Bahkan selama 40 tahun itu mereka diajar untuk lebih dewasa dan menghormati Tuhan. Untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka. Pikiran dari orang Israel itu ada Mesir di dalamnya. Cara hidup yang lama itu dikeluarkan supaya Tuhan bisa menjadi satu-satunya cara berpikir mereka. Menjadi satu-satunya ada dalam pikiran mereka. Dan usahanya selama 40 tahun. Ternyata tidak diberi kemudahan. Ternyata Allah yang maha itu tidak mau memberikan jalan pintas. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, penyertaan Tuhan bukan sarana memperoleh kemudahan hidup. Sebaliknya, penyertaan Tuhan sebenarnya adalah jaminan bahwa kita tidak sendiri. Dan keadaan yang tidak baik itu pasti akan berujung pada kebaikan. Jadi, saya ulangi, penyertaan Tuhan adalah jaminan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita gak akan jalani semua sendiri. Ada gak masalahnya? Ada gak pergumulannya? Ada. Gak bisa hilang. Tapi ketika Tuhan bilang, aku menyertai engkau, satu-satunya yang harus kita anggap sebagai berita baik adalah, aku gak sendiri. Kalau aku gak sendiri, itu udah cukup. Kalau saya tidak sendiri menjalani semua ini, itu cukup. Mau bagaimanapun jalannya, saya akan jalani. Yang penting saya gak sendiri. Inilah yang disebut percaya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Percaya itu bukan lihat semuanya udah bagus baru jalan. Tapi berjalan bersama Tuhan meskipun ke depannya gak bagus. Meskipun banyak hal yang gak baik. Tapi kita yakin kalau kita percaya ya artinya. Hal-hal yang tidak baik itu. Hal-hal yang mungkin tidak nyaman di depan itu. Hal-hal yang kita pandang dalam perspektif manusia pada umumnya itu gak baik. Itu tidak baik bagi diri kita. Akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita pada ujung perjalanan itu. Jadi bukan masalah bagaimana perjalanan itu berlangsung. Baik gak nih? Enak gak nih? Nyaman gak? Kita mungkin tidak akan menemukan kenyamanan yang kita idam-idamkan dalam mengikut Tuhan. Justru bukankah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian termasuk saya, ketika kita sudah percaya Tuhan, kita jadi orang Kristen yang lebih serius, justru kayaknya makin lebih banyak masalah. Justru sepertinya masalah itu lebih demen sama kita. Kayak maaf ya, misalnya kesialan, kemalangan, pergumulan kayaknya lebih nempel sama kita. Waktu kita dulu mencintai dunia, hidup suka-suka sendiri, nggak ada yang susah kayaknya. Happy-happy aja. Nggak ada tantangan yang begitu berarti meskipun ada tantangan. Tapi waktu mulai ikut Tuhan, mulai. Dari dalam diri kita dapat tantangan, kita dapat pergumulan karena kita harus ninggalin kodrat dosa kita. Dari luar kita juga dapat pergumulan. Banyak masalah-masalah yang datang tiba-tiba. Kenapa sih begini? Apakah Tuhan tidak menyertai saya? Saya mengajak kita untuk berpikir sebaliknya. Justru karena Tuhan menyertai kita, Dia lebih berminat untuk menyelesaikan apa yang ada dalam kita. Dia lebih berminat untuk memberikan keselamatan abadi bagi jiwa kita.
Memang mungkin masalah jasmani kita gak selesai. Pergumulan hidup kita mungkin gak terjawab. Tuhan peduli dengan semua itu. Jangan kita salah sangka Tuhan tidak peduli, Tuhan juga peduli. Tapi Tuhan lebih berminat, Tuhan lebih senang, Tuhan lebih peduli dengan bagaimana dia menyertai keselamatan kekal kita. Menyertai kita sampai pulang ke rumah Bapa. Menyertai kita sampai pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Jadi penyertaan Tuhan bukan penyertaan supaya hidup ini lancar seperti jalan tol. Tapi penyertaan yang membawa kita pulang ke surga. Dan ketika kita setuju sama hal itu, kita setuju dengan hal ini, maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita berarti setuju bahwa bagaimanapun cara Tuhan membawa kita, itu adalah cara terbaik untuk bawa kita pulang. Meskipun caranya ya pasti menyakitkan, pasti gak nyaman. Dan itu kita semua hadapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi di bagian pertama dari ayat ini kita belajar ternyata ketika ayat ini disampaikan, itu sudah ada rekam jejak 40 tahun. Bangsa Israel disertai Tuhan. Jangan bilang bahwa mereka tidak disertai Tuhan. Tapi meskipun dalam penyertaan 40 tahun itu, tetap ada kesulitan, tetap ada pergumulan, tetap ada pendewasaan, bahkan hukuman dari Tuhan. Ada. Itu berarti penyertaan Tuhan bukan bicara soal kemudahan hidup. Bukan sarana membuat mudah semua hal. Tapi justru jaminan bahwa kita tidak sendiri. Dan dia menyertai kita untuk kebaikan kita, yaitu sampai kita pulang ke rumah Bapa dengan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, dari bagian firman Tuhan ini? Kalau kita baca dengan sungguh, kita baca dengan lebih teliti, kita akan dapat satu kebenaran yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Di depanmu, Tuhan di depan, kita di belakang. Artinya Tuhan yang memimpin, kita yang ngikutin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih, penyertaan Tuhan itu ada, itu tersedia ketika kita berjalan di belakang Tuhan. Tuhan yang di depan, kita yang di belakang. Hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan yang di depan memimpin, kita yang ngikut di belakang. Tuhan yang memberi petunjuk, Tuhan yang memberi rencana, Tuhan yang memberi kehendak, kita mengikuti dengan kehendak bebas kita. Dengan sadar kita memilih, kita mengikuti Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang. Hidup yang disertai Tuhan, Tuhan yang memimpin, kita yang di belakang, kita yang mengikuti Dia. Sekarang di mana kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Jangan-jangan kita membelakangi Tuhan. Kita yang di depan Tuhan. Kita yang jalan duluan. Kita lebih mengutamakan kehendak, rencana kita, keinginan kita, cita-cita kita, ambisi kita, dibanding apa yang Tuhan pikirkan dan rasakan tentang kita. Hidup yang disertai Tuhan gak bisa kita yang jalan suka-suka sendiri. Kita yang berlaku semua hal, pokoknya yang penting apa yang aku mau, apa yang ada dalam hatiku, ambisiku aku jalankan. Kita perlu mengevaluasi dengan teliti Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua cita-cita, semua ambisi kita, semua arah hidup kita. Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Apakah Tuhan ada di depanku ketika aku memilih hal ini? Atau jangan-jangan dengan pilihanku ini, dengan pertimbanganku ini, dengan keputusanku ini, aku membelakangi Tuhan. Aku jadi yang di depan. Bangsa Israel dititipi pesan, Tuhan berjalan di depan mereka dan mereka mengikuti Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Di mana posisi kita? Di mana kita berada? Apakah kita ada di depannya Tuhan atau di belakangnya Tuhan? Seringkali kita mendahulukan apa yang kita rasa baik, apa yang kita rasa benar. Saya perlu beri catatan dulu di sini bahwa tidak semua hal yang kita rasa baik itu salah. Ada yang benar juga. Dan mungkin karena itu tuntunan Roh Kudus, maka kita tidak perlu selalu harus memperkarakan dengan serius. Karena kita udah punya udah punya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Jadi ketika kita memutuskan, kita nggak perlu terlalu bergumul lama, karena kita sudah terbiasa bergumul. Jadi udah tahu, kita sudah mengerti bagaimana dan apa yang Tuhan mau. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, meskipun kita sudah di tahap itu, di tahap dimana kita benar-benar bisa memahami ya, apa yang harus kuputuskan, bagaimana saya mempertimbangkan sesuatu, dan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masih ingat dua hal. Satu,
tidak setiap keputusan itu keadaannya sama. Yang kedua, tidak setiap saat rohani kita stabil. Jadi perlu digumulin terus. Perlu kita bergumul terus. Tidak salah punya cita-cita, punya ambisi, apalagi kalau kita sudah mungkin lebih dewasa rohani. Kita sudah punya jam terbang yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan bersama Tuhan. Kayaknya hampir sering benar begitu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terjebak di kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Merasa kita sudah, oh ini pasti benar dari Tuhan nih. Merasa ini pasti yang Tuhan mau nih. Ternyata bukan. Nanti ketika kita sudah jalan, kita sudah lihat itu bukan rencana Tuhan. Misalnya kita mungkin gagal atau mungkin kita melihat itu bukan yang terbaik bagi kita gitu ya. Tapi di sini saya tidak bilang bahwa segala sesuatu yang gagal itu bukan rencana Tuhan ya. Mungkin bisa rencana Tuhan juga. Tapi mungkin kegagalan itu bisa jadi pertanda bahwa ini bukan yang Tuhan mau. Tapi tidak selalu. Nah ketika kita sudah lihat itu tidak berhasil, itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang katanya Tuhan taruh di hati kita. Kita merasa kayak, loh kok begini ya? Dan akhirnya kita harus merevisi itu. Dengan bilang bahwa oh ini bukan Tuhan ternyata. Nah ini kan salah satu cara atau salah satu gejala yang bisa menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang selalu bisa tepat kalau dia merasa dia selalu bisa menentukan yang benar. Sebaliknya kita harus terus waspada. Semacam mungkin kalau bisa dikatakan semacam terus bertanya gitu ya. Semacam terus meragu. Meskipun memang kita sudah sering melakukan hal itu. Atau kita sering memutuskan hal itu. Atau memutuskan hal seperti ini udah bukan hal yang asing bagi saya. Tapi kita perlu untuk bertanya. Kita perlu untuk mengevaluasi keputusan-keputusan kita. Karena tadi, gak setiap keputusan itu sama keadaannya. Dan yang kedua, tidak setiap saat rohani kita stabil. Bisa aja kadang-kadang kita lebih, ya duniawi kita lebih bangkit lagi, daging kita lebih bangkit lagi. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Maka yang dikatakan berjalan di belakang Tuhan dan Tuhan di depan kita, itu bukan sekedar bahwa semua keputusan kita legalisir atas nama Tuhan. Tapi perlu ada pengamatan, perlu ada penyelidikan, perlu ada evaluasi yang teliti atas hal-hal yang kita rasa, ini Tuhan mau gak ya? Ini oke gak? Perlu dengan teliti dan rendah hati. Meskipun kita sudah dalam tanda kutip ya dewasa rohani. Yang padahal sebenarnya kita gak akan pernah dalam tanda kutip dewasa penuh dalam arti gak bisa bikin salah begitu ya. Kita memang bisa jadi orang yang selalu turut sekehendak Tuhan. Tapi jangan lupa kita punya dinamika kehidupan. Ya, kita punya dinamika kehidupan di mana kita kadang-kadang jatuh bangun. Dan ini perlu kita waspadai. Karena sebelum kita mencapai kepenuhan kita, di titik di mana kita sempurna di hadapan Bapa, kita harus terus menyelidiki diri kita. Kita harus terus menyelidiki diri kita. Ada titik di mana kita memang sampai kita udah benar-benar sepikiran seperasaan dengan Tuhan. Tapi kita gak akan pernah bisa tahu titik itu kalau kita tidak pernah dengan teliti mengevaluasi terus menerus begitu. Yang akhirnya kita jadi GR rohani. GR rohani. Merasa sudah di situ tapi belum. Nah oleh karena itu ketimbang kita terlalu pede, over pede, bahwa saya sudah sampai di titik itu, lebih baik kita dengan rendah hati berkata, Tuhan, apakah ini tepat? Apakah ini yang Engkau kehendaki? Apakah Engkau berjalan di depanku dalam keputusan ini? Jangan sampai aku membelakangi Engkau Tuhan. Jangan sampai aku membelakangi Engkau. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Yang terakhir, yang ketiga. Apa sih hidup yang disertai oleh Tuhan? Yang ketiga, kita harus lihat ayat ke-6. Ayat ke-6. Dari yang tadi kita baca, pasal 31. Dikatakan di kalimat pertamanya sangat menarik. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di sini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya respons kita dalam perjalanan iman. Hidup yang disertai Tuhan bukan hidup yang pasif. Yang Tuhan atur semuanya, Tuhan mudahin semuanya, Tuhan kerjain semuanya. Di sebelum ayat ke-8, di mana Tuhan menyertai mereka, mereka harus menguatkan dan meneguhkan hati mereka dulu. Orang Israel harus menguatkan dan meneguhkan hati mereka terlebih dahulu. Baru Tuhan berjalan menyertai mereka juga. Jadi simultan. Yang mana duluan? Percaya dulu, menguatkan hati dulu, atau disertai dulu? Sama-sama, barengan. Dari sisi Tuhan,
Tuhan memberikan penyertaan. Dari sisi kita perlu merespon hal itu. Hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang merespons anugerah dan kasih karunia Tuhan. Merespons dengan benar apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin Tuhan menyediakan kemudahan-kemudahan hidup bagi kita. Tapi jangan lupa, jangan tenggelam dalam kenyamanan hidup itu. Kalau Tuhan menyediakan kesulitan hidup, mengizinkan penderitaan hidup, juga jangan tenggelam dalam kesulitan itu. Bahkan sampai membuat masalah kita jadi berhala. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hati kita dulu mesti kita benerin. Tuhan menyertai kita itu sangat mudah Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Menyelesaikan masalah kita, menyembuhkan penyakit kita, menyelesaikan pergumulan kita, itu sangat mudah. Tapi yang masalah adalah dari sisi kita. Apakah hati kita benar-benar kuat dan teguh bersama dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar kuat dan teguh bahwa aku mau terus berjalan dalam kehendak Tuhan? Agar aku sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Kuat gak hati kita? Teguh gak? Jangan sampai kita belok. Udah diawali dengan benar, rohani, berakhir dengan duniawi. Berakhir dengan daging. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Itulah kenapa Musa terlebih dahulu di ayat ke-6 sebelum ayat ke-8 yang tadi kita baca. Itu mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena yang susah itu bukan dari pihak Tuhan, dari pihak kitanya sendiri. Kita yang sering melukai Tuhan, kita yang sering mengkhianati Tuhan, kita yang sering membuat Tuhan itu drop down perasaannya karena kita. Itulah kenapa Musa terlebih dahulu mengatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena itu yang jadi lebih susah ketimbang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu pasti. Makanya ditempatin di ayat 8. Tapi yang pertama, yang paling penting adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sudah teguh belum hati kita dalam Tuhan? Apa kita masih sering belok-belok? Belok sana, belok sini. Nah ini yang mesti kita pertanyakan Bapak Ibu. Yang terakhir ini bicara soal stabilitas. Hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang berjalan menuju stabilitas rohani. Hidup yang berjalan menuju stabilitas rohani. Memang untuk mencapai stabil itu sangat jauh perjalanannya. Seperti yang tadi saya bilang. Kita tidak akan pernah sampai ke kedewasaan rohani kalau kita nggak teliti, nggak konsisten. Dan jangan cepat merasa kita udah di situ. Itu yang bahaya. Kita cepat puas itu bahaya. Di sini bicara soal bagaimana kita stabil, kita konsisten. Apakah kita sudah stabil, udah konsisten? Ini yang perlu kita tanyain ke diri kita masing-masing. Kalau kita belum stabil, belum konsisten, itu yang mesti kita perjuangkan, pergumulkan. Jangan-jangan yang kita minta itu jangan-jangan bukan penyertaan Tuhan. Tuhan, aku minta penyertaan-Mu. Jangan-jangan bukan itu. Yang lebih perlu kita minta adalah, Tuhan, bagaimana aku bisa lebih stabil, biar aku bisa lebih benar, biar aku benar-benar bisa lebih komit dengan keputusanku ikut Engkau. Kayaknya lebih urgent itu jangan-jangan. Karena itu yang lebih sulit. Karena memastikan komitmen kita itu lebih susah daripada memastikan janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan udah terbukti, benar-benar terpenuhi. Cuma jangan dilawan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jangan dilawan kita. Janji sama komitmen kita itu 2 hari juga bisa luntur. Jangan 2 hari, sehari juga bisa luntur. Jangan-jangan yang perlu kita doakan lebih keras itu bukan penyertaan Tuhan. Tapi stabilitas rohani kita. Komitmen kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah komit, kita udah stabil dalam Tuhan, kita terus jalan sama Tuhan menuju konsistensi, gak mungkin Tuhan gak perhatian kita. Allah itu Bapa, orang tua kita. Bukan tanpa alasan Alkitab menggunakan istilah keluarga seperti itu. Yang artinya Bapa itu gak pernah lupa kebutuhan anaknya. Bapa itu gak pernah keskip, kalau bahasa anak muda sekarang. Gak pernah terlewat kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Matanya melihat dan telinganya mendengar, tangannya siap menolong. Tapi masalahnya, kita sebagai anak, siapkah untuk hidup di dalam Dia? Punya pikiran perasaan seperti Dia. Meninggalkan dunia, mencintai Dia dan merindukan bertemu dengan Dia. Adakah kerinduan itu? Jangan-jangan yang perlu kita doakan keras itu hal ini. Kerinduan kita sama Tuhan. Komitmen kita sama Tuhan. Kekuatan hati kita, keteguhan hati kita buat benar-benar sama Tuhan. Karena penyertaannya udah banyak kita lihat. Tapi penyertaan kita sama Tuhan masih dikit.
Komitmen kita sama Tuhan masih minim. Mungkin ini yang perlu kita doakan dengan sungguh. Saya berdoa firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita semua. Hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang pertama tadi. Punya pergumulan. Tuhan menyertai kita bukan artinya hidup jadi mudah. Tapi kita tahu, kita punya jaminan bahwa kita tidak sendiri. Dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Yaitu membawa kita pulang ke rumah Dia dan makin dekat sama Dia. Yang kedua, hidup yang disertai Tuhan itu adalah hidup yang ikut apa yang Tuhan mau. Mencari tahu dengan serius apa rencana dan kehendaknya bagi kita. Nggak merasa cepat dewasa rohani. Selalu merasa miskin di hadapan Allah. Yang ketiga, hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang meresponi penyertaan itu. Dengan apa? Menguatkan hati, komitmen, janji kita untuk tetap dalam Tuhan. Bukan dalam dunia, bukan dalam dosa, bukan dalam ketidakadilan, bukan dalam kejahatan. Saya berdoa kita semua bisa berjuang dalam hal ini. Tidak mudah, tapi tadi seperti yang saya sampaikan, kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Roh Bapa itu sendiri yang menyertai kita. Dan Logos firman Allah yang terus bisa kita asup, kita pelajari. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah tengah minggu kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Namun saat ini kami berdoa untuk hal yang lebih jauh lagi Tuhan. Kami minta, kami menyertai pekerjaan-Mu. Kami benar-benar hidup dalam Engkau. Punya komitmen yang benar, punya keteguhan hati dalam Engkau. Tidak berpaling pada dunia dan kesenangan diri kami sendiri lagi. Ajari kami Tuhan, tuntun kami, sertai kami untuk hal ini. Kami bersyukur buat semua yang Kau berikan. Kami berdoa dalam nama-Mu yang mulia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.